Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang telah memimpin, menyertai dan memberkati kami hingga saat ini, sehingga kami ada semata-mata karena kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Pada saat ini kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Mohon Tuhan pimpin, berkati kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan, demikian juga semua orang yang dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dimanapun kiranya Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, persembahan yang benar. Karena itu saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepadamu, di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Firman Tuhan pada saat ini dibawa tema reformasi dan semangat melayani. Reformasi telah terjadi 503 tahun yang lalu, dan pilar-pilar reformasi ialah yang pertama sola fide, yang kedua sola scriptur, yang ketiga sola gratia, yang keempat solus Christus, dan yang kelima soli Deo Gloria. Reformasi telah memberikan dampak-dampak yang luar biasa dalam banyak aspek hidup manusia, baik di dunia kerja, demikian juga aspek spiritual. Bagaimana pilar-pilar reformasi terus menjadi dasar bagi pelayanan gereja dari masa ke masa. Di dalam surat Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, melalui Rasul Paulus mengemukakan kebenaran-kebenaran tentang bagaimana tantangan zaman yang demikian berat dan sulit, namun tidak memadamkan semangat umat Tuhan dalam melayani Tuhan. Kebenaran-kebenaran yang disingkapkan berdasarkan surat Roma pasal yang ke-12 ayat 1 yang sampai dengan ayat yang ke-8 antara lain, yang pertama, kita melihat pilar-pilar reformasi dan respon manusia. Di dalam ayat yang pertama, dari Roma pasal yang ke-12 dikatakan, karena itu saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. 5 pilar reformasi tidak dibahas secara terpisah kalau pada bagian ini. Namun kita akan melihat
sebagai suatu kesatuan yang utuh, yang akhirnya menjadi sebuah kegerakan yang dahsyat dan menghasilkan terobosan-terobosan sejak tahun 1517 hingga saat ini masih terus melakukan terobosan untuk membawa umat Tuhan meresponi dan menyadari keberdosaannya dan membutuhkan juru selamat sehingga dapat hidup berdamai dengan Allah. Karena sejak manusia jatuh di dalam dosa, seluruh aspek kehidupan manusia sudah rusak total, atau yang disebut dengan total depravity. Dalam keadaan seperti itulah manusia yang berdosa membutuhkan anugerah Allah, dan anugerah Allah sudah dinyatakan melalui inkarnasi Yesus Kristus. Karena itu setiap yang meresponi anugerahnya, hidupnya diperdamaikan oleh Allah dan memperoleh keselamatan yang kekal. Kalau kita perhatikan di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, saudara-saudara, Allah sangat baik kepada kita. Itu sebabnya saya meminta dengan sangat supaya kalian mempersembahkan dirimu sebagai suatu korban hidup yang khusus untuk Allah dan yang menyenangkan hatinya. Ibadatmu kepada Allah seharusnya demikian. Di sini kita perhatikan Rasul Paulus menegur dan mengingatkan jemaat Tuhan di Roma akan kebaikan Tuhan kepada manusia pada umumnya dan umat Tuhan pada khususnya, untuk secara serius meresponi kebaikan Allah dan tidak menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Yang kedua, pilar-pilar reformasi dan pertumbuhan iman. Pilar-pilar reformasi menjadi dasar yang kokoh, yang bukan saja sampai pada tahap respon manusia saja, tetapi bagaimana pilar-pilar itu menjadi dasar yang kuat untuk pertumbuhan iman kepada Kristus. Di dalam ayat yang kedua di situ dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di sini kita perhatikan Rasul Paulus menegur dan mengingatkan umat Tuhan bahwa anugerah Allah telah dinyatakan dan sudah dan sedang dan akan diresponi dengan percaya kepada Kristus. Selanjutnya, gereja harus terus hidup benar dengan hidup dalam kebenaran agar dapat membedakan kehendak Allah yang harus dihidupi. Itulah pertumbuhan iman yang harus terjadi dalam kehidupan umat Tuhan yang berlandaskan sesuai pilar-pilar reformasi. Umat Tuhan tidak hanya dipanggil untuk diselamatkan, tetapi umat Tuhan juga setelah meresponi panggilan Allah terus bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam kasih, bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Itulah pertumbuhan yang harus dibangun, yang harus terjadi di dalam kehidupan umat Tuhan setelah meresponi anugerah Tuhan. Dari mana pertumbuhan itu terjadi? Dari kembali kepada firman Allah. Dari bagaimana harus melihat apa yang dikerjakan itu menjadi sesuatu yang fokusnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saat ini gereja sudah dipanggil oleh Tuhan, dan tanggung jawab yang terjadi ini harus gereja lakukan di tengah-tengah kondisi yang sulit ini. Yang ketiga adalah pilar-pilar reformasi dan semangat melayani. Di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-8, penyelamatan yang telah dikerjakan Allah di dalam Yesus Kristus menjadikan umat Tuhan memiliki status yang baru sebagai orang-orang tebusan. Orang-orang yang telah ditebus tidak diselamatkan untuk hidup hanya bagi diri sendiri,
atau menjadi umat yang pasif, namun ditebus dan diselamatkan untuk sebuah tanggung jawab, yakni melayani secara holistik. Umat Tuhan dipanggil untuk memperoleh keselamatan dan hidup bagi kemuliaan Allah. Paulus sekali lagi mengingatkan jemaat Tuhan di Roma bahwa setiap orang yang percaya telah diperlengkapi Tuhan dengan karunia yang berbeda-beda, sehingga jemaat Tuhan dapat menggunakan karunia yang adalah pemberian Tuhan itu untuk melayani Tuhan melalui pelayanan terhadap sesama. Dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-8, inilah yang disampaikan oleh Paulus, bagaimana kasih seorang terhadap yang lain sebagai bukti iman kepada Kristus, sebagai tindakan yang berpusat fokusnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan melalui pelayanan terhadap sesama. Inilah kebenaran yang harus disadari gereja sebagai umat Tuhan masa kini, bahwa gerakan reformasi dengan pilar-pilarnya sangat penting dalam meresponi anugerah Tuhan bagi pelayanan pertumbuhan iman kepada Allah, dan juga dalam membangun umat Tuhan dan dunia pada umumnya. Di setiap zaman, umat Tuhan harus belajar melalui firman Tuhan untuk mengenal Tuhan, mengetahui dan menggunakan karunia yang telah Tuhan percayakan kepada setiap orang percaya dan harus digunakan untuk melayani. Firman Tuhan ini membawa kita kepada kesimpulan bahwa reformasi sudah dibangun di atas pilar-pilar yang harus menjadi nafas daripada gereja untuk menghidupinya selama hayat di kandung badan. Jika tidak demikian, maka reformasi hanya sekedar menjadi slogan yang mudah untuk diucapkan. Reformasi dengan pilar-pilarnya akan terus menjadi terobosan dari generasi ke generasi, karena selalu ada respon manusia atas anugerah Allah. Reformasi dengan pilar-pilarnya akan terus menjadi terobosan dari generasi ke generasi, karena pilar reformasi memberi dampak bagi pertumbuhan iman. Reformasi dan pilar-pilar menjadi terobosan dari generasi ke generasi, oleh karena pilar-pilar reformasi menyadarkan gereja untuk terus semangat dalam melayani Tuhan melalui pelayanan terhadap sesama sesuai karunia yang telah dikaruniakan oleh Tuhan. Dengan demikian, gereja memahami bahwa penyelamatan Tuhan membawa kepada tanggung jawab yang besar dalam anugerah Allah selama masih hidup di dalam dunia ini. Tantangan pasti ada, dan setiap tantangan dalam seluruh aspek hidup manusia itu dihadapi, tetapi anugerah Tuhan akan selalu memampukan gereja untuk selalu berespon, bertumbuh, dan melayaninya. Dengan demikian, semangat perjuangan reformasi, pilar reformasi itu harus terus dihidupi oleh setiap orang yang meresponi panggilan Tuhan dari masa ke masa. Kiranya Tuhan menolong, menyertai, dan memberkati. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11 dikatakan, jangan malas apabila kamu harus bekerja bagi Allah. Bangkitkan semangat rohanimu untuk melayaninya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan sudah menolong, menyertai, dan memberkati kami. Ya Tuhan, biarlah apa yang sudah diperjuangkan oleh reformator yang membawa di saat manusia hidup dalam kemerosotan secara moralitas, kemerosotan secara doktrinal, tetapi melalui para reformator membawa umat Tuhan kembali kepada pengenalan akan Allah melalui firman Allah,
untuk terus berpegang, bertumbuh, dan melayani Tuhan. Tuhan, ini hidup kami. Hari ini setiap kami yang telah meresponi anugerah Tuhan, biarlah tidak hanya sampai titik itu, tetapi juga menjadi orang-orang yang bertumbuh dan menjadi orang-orang yang melayani Tuhan. Sehingga apa yang sudah diperjuangkan oleh pimpinan Tuhan bagi para reformator, itulah yang akan membawa perubahan di dalam dunia ini. Sehingga nampak perbedaan antara orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus dan yang tidak percaya. Tuhan, ini hidup kami. Jadikan kami semua pelaku firman-Mu ya Allah. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.